Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, Bubuhan Parudayan. Welcome back on Marudai Podcast bersama Diskominfo Hulu Sungai Utara. Jadi program ini adalah program yang akan terus menyajikan tayangan-tayangan yang edukatif dan inspiratif tentunya bersama tokoh-tokoh yang ada di Hulu Sungai Utara. Kali ini bersama saya Ahmad Junaidi. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Dan saya bersama seorang pemuda yang sangat-sangat menginspirasi di Banua kita ini, the one and only. Beliau adalah Bapak Almin Asar Sapari SKM MKes. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak ya. Oke, sebelumnya Pak, saya mohon izin siap untuk membuka masker supaya mempermudah komunikasi kita Pak ya. Iya, berarti saya juga membuka masker ya. Inggih Pak. Oke Bapak, alhamdulillah kabar Bapak baik. Sebelumnya saya mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan bela sungkawa atas musibah banjir yang menimpa sanak saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah. Semoga banjirnya lekas surut, amin, lekas membaik, amin, dan tentunya semoga kita lekas kembali seperti semula. Amin. Oke, baiklah Bapak. Di sini kita kan tahu nih Pak, mungkin teman-teman good people ataupun Bubuhan Parudayan tahu bahwa Bapak ini orang yang mungkin sangat-sangat sibuk nih Pak. Insya Allah. Oke, jadi akhir-akhir ini apa aja sih Pak kesibukan yang Bapak lakukan? Oke, sebelumnya selamat datang di podcast kita pada hari ini, Bubuhan Parudayan, dimanapun kalian berada. Jadi kesibukan saya pada hari ini adalah sebagai Ketua DPRD, sebagai Ketua KNPI Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Ketua Bapera Kabupaten Hulu Sungai Utara, sibuk di partai politik juga, dan juga sibuk berolahraga juga. Jadi di sekian banyak kesibukan kita jangan lupa olahraga, karena kondisinya sebagai seorang yang memiliki aktivitas tinggi, jangan sampai gara-gara aktivitas kita yang terlalu padat kita lupa untuk mengingatkan diri kita agar selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik Pak. Gitu. Sibuk sekalinya Pak ya. Oke, tentunya ini adalah sebelumnya nih Pak, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas Bapak sudah menerima kami nih di tempat Bapak, tentunya di ruang Ketua DPRD Hulu Sungai Utara Pak. Oke, selamat datang di ruang Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi di sini dimodif sedikit, biar ruangannya lebih representatif untuk diadakan podcast. Betul sekali. Tapi Pak, kalau kawan-kawan ingin bertamu ke sini, silahkan datang saja. Yang penting janjian dulu. Biar semuanya bisa terlayani dengan maksimal seperti itu. Baik Bapak. Oke, tentunya berarti Pak ya harus ada dijanjikan lebih dulu Siap. Pak ya. Oke, nah jadi Pak sepertinya nih selain saya sendiri tentunya Bubuhan Parudayan juga penasaran nih Pak bagaimana perjalanan Bapak, perjalanan pendidikan Bapak dari dulu hingga saat ini nih Pak sampai Bapak di titik ini. Ada nggak sih Pak mungkin cerita menarik atau mungkin lucu, bahkan mungkin menurut Bapak ini adalah sebuah momen yang sangat memorable banget. Oke, ada nggak sih Pak? Oke, jadi sedikit bercerita mengenai pendidikan yang saya lakukan sebagai seorang yang mungkin orang menganggap saya itu adalah orang yang berada. Nah, padahal semua itu saya syukuri. Itu adalah hal yang alhamdulillah saya dapatkan. Namun dalam pemanfaatannya saya selalu melakukan upaya-upaya maksimal. Misalnya kan biasa kita melakukan upaya yang perlu kita maksimalkan itu dari ranah pendidikan SMA ke perkuliahan. Betul. Nah, di situ saya berkomitmen untuk diri saya sendiri bahwa saya harus lulus dengan jalur SNMPTN tertulis dulu. Kalau sekarang SBMPTN tulis. Nah, kenapa saya berkomitmen tersebut? Karena saya mau membuktikan kepada orang bahwa saya bukan orang yang kaleng-kaleng. Saya bukan orang yang cuman mengandalkan kuantitas. Saya harus menunjukkan kualitas diri ke saya bahwa saya bisa lulus
di jalur SNMPTN tertulis pada saat itu. Nah, terus banyak upaya yang saya lakukan setelah lulus SMA. Kan sebenarnya kelulusan SMA itu tidak cepat. Jadi di antara proses setelah ujian mau proses kelulusan itu kan ada waktu yang sangat panjang. Nah, jadi di saat itu ada juga sudah masuk proses tes masuk ke perguruan tinggi kan seperti itu. Nah, jadi sebelum proses tersebut saya melakukan melakukan bimbingan belajar. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas saya, dan saya komitmen saya harus lulus SNMPTN tertulis dengan pilihan yang saya pilih. Alhamdulillah, qadarullah, saya diberikan kesempatan, saya diberikan anugerah, saya diberikan segalanya, dan alhamdulillah saya bisa lulus di tes SNMPTN tertulis tersebut di Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat Unlam tahun 2012. Alhamdulillah. Ya, jadi saya berkomitmen bahwa saya harus menjual kualitas diri, bukan kuantitas diri. Walaupun saya mempunyai kuantitas untuk melakukan hal yang mungkin banyak orang lakukan, tapi saya tidak seperti itu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kualitas diri saya dahulu, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut, dengan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semuanya bisa saya capai dan saya sesuai dengan keinginan yang saya inginkan seperti itu. Pak, ya. Oke, Pak. Terkait kan tadi di masa kuliah nih, Pak ya. Pernah nggak sih Pak, Bapak mempunyai struggle yang mungkin dekat nih dengan anak-anak mahasiswa? Misalnya nih perjuangannya kayak misalnya sampo nih Pak, sampo diisi air. Pernah nggak sih Pak seorang Bapak seperti itu Pak? Mungkin teman-teman ingin tahu nih Pak. Oke, jadi sebenarnya saya kuliah itu ngekos. Ngekos juga Pak ya, sama. Ngontrak juga. Ngontrak juga. Cuman kayak saya nggak ngekos, ngontrak dengan beberapa orang teman. Nah, jadi di dalam kontrakan tersebut juga apa yang dilakukan orang selayaknya mahasiswa, saya juga melakukan. Ya, makan mie instan setiap akhir bulan, itu kan dekat banget itu Pak ya dengan mahasiswa Pak. Terus juga sampo dan sabun diisi air biar nggak cepat habis kan. Nah, cuman saya biasanya kalau proses pencucian pakaian saya langsung. Nah, ini mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang lain, ada dua versi lah. Ada yang ditumpuk dulu baru dicuci. Kalau saya pagi ini pakaian yang malam saya langsung cuci. Terus yang sore habis basket saya langsung cuci. Jadi nggak menunggu banyak, saya langsung cuci. Biar apa? Biar nggak kepikiran lagi. Jadi yang hal-hal yang kecil itu biar nggak membuat pikiran di malam hari. Soalnya kan kadang menumpuk sesuatu yang kecil itu bisa menyebabkan kita malas juga. Nah, jadi begitu juga tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas kuliah tuh biasanya seperti itu. Jadi segala sesuatu yang mumpung ringan saya kerjakan pas saat ringan itu. Biar enggak menunggu biar enggak menunggu berat, karena kalau sudah berat biasalah mahasiswa itu pasti kalau sudah agak berat sedikit, nanti aja. Betul, Pak. Nanti aja seperti itu. Nanti kebanyakan akhirnya laundry. Jadi kalau saya biar lebih baik saya ngerjakan sendiri, yang kecil dengan cepat, jadi nggak kepikiran lagi di masa yang selanjutnya. Seperti itu aja. Artinya tidak menunda-nunda Pak ya. Tentunya ya seperti itulah Pak. Pak, berdasarkan apa yang Bapak paparkan tadi nih, tentunya kan tadi Bapak katakan Bapak sekarang sebagai Ketua DPR HSU, kemudian Ketua KNPI, kemudian Ketua Bapera. Nah, dari perjalanan Bapak semasa pendidikan dulu, organisasi apa aja nih sih Pak yang Bapak pernah ikuti, atau mungkin bahkan sampai saat ini Bapak bergelut di organisasi tersebut Pak? Apa aja nih? Organisasi ini banyak yang mungkin kurang paham mengenai organisasi. Sebenarnya saya sudah dari SD sudah menggeluti organisasi. Apa itu, karena apa? Karena saya suka olahraga yang mempunyai jumlah orang yang lebih dari satu orang. Misalnya
saya suka bola, Oke. saya suka voli, saya suka olahraga-olahraga yang berbentuk tim. Padahal kan tim itu merupakan sebuah organisasi kan. Oh iya, betul, Nah, betul. organisasi itu kan sama dengan tim. Yang apa? Organisasi tersebut mempunyai tujuan yang sama-sama ingin dicapai bersama, seperti itu. Nah, jadi saya sudah dari SD sebenarnya sudah menggeluti organisasi, cuman organisasinya informal, organisasi yang pertemanan-pertemanan seperti itu. Namun organisasi formalnya dimulai dari Sanawiyah. Nah, saya Sanawiyah di Sanawiyah Model Amuntai. Nah, di Sanawiyah Model Amuntai itu saya di Pramuka aktif, di OSIS juga aktif, di basket aktif. Terus di SMA-nya sama, di Pramukanya aktif, di OSIS-nya aktif, di basketnya aktif. Jadi 3 hal ini di SMP dan SMA saya nggak bisa tinggal. Karena mungkin ya suka berteman tadi. Iya, kalau betul. suka berteman kan kita kalau sendiri itu agak susah. Betul, Jadi Pak. lebih baik kita terus berteman-teman aja. Nah, seperti itu. Sama kuliah juga seperti itu. Himanya aktif atau HMJ ya. HMJ. Kalau beberapa kampus biasa mengatakan HMJ. Ada juga yang Hima. Di Hima aktif, di BEM Fakultas Kedokteran Unlam aktif juga. Terus juga di organisasi basketnya aktif juga, alhamdulillah. Jadi 3 hal tersebut kalau ada di kedokteran tuh pramuka bisa aktif juga. Tapi di kedokteran kan ada pramuka, Bang. Jadi yang merupakan ranah yang bisa saya lakoni itu saya ikuti karena organisasi ini sebagian besar langkah menuju memperoleh pekerjaan di hari-hari yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi buat kawan-kawan, organisasi itu penting. Jangan sampai kita karena kuliah saja tidak ikut dalam organisasi. Padahal organisasi itu memperbanyak relasi, memperluas jaringan. Siapa tahu berkat kita berorganisasi dengan baik, kita bisa mudah atau lebih dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kita kuliah di dalam kampus aja, tidak memperluas relasi, tapi kalau berorganisasi, kita kenal dengan organisasi-organisasi yang lain. Kita mungkin kenal dengan pejabat-pejabat, karena organisasi tersebut merupakan organisasi yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah kah. Nah, jadi itu memperluas relasi juga. Jadi seperti itu, jangan tidak berorganisasi lah, sayang. Oke. Apalagi mahasiswa, waktunya untuk membuat lelah diri Anda. Kalau sebagai mahasiswa kalian enak-enak saja, nanti kalau tuanya mau jadi apa gitu kan. Karena mahasiswa itu masanya untuk berjuang. Mahasiswa mencari jati diri. Mahasiswa mencari potensi diri. Mahasiswa mencari apa yang akan Anda lakukan untuk memperoleh tujuan yang Anda inginkan. Seperti itu. Betul. Oke, berarti Bapak ini aktif sekali di pramuka tadi, Pak ya? Sama basket. Oke, salah satu konten Bapak juga ada, Pak ya. Saya lihat itu penantang pebasket sombong, Pak ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat nih, Pak, di konten-konten Bapak. Kemudian nih Pak, berarti kan tadi dari perjalanan pendidikan, kemudian organisasi yang Bapak ikuti. Nah, selanjutnya ini Pak, cita-cita nih Pak, saya sangat tertarik dengan cita-cita Bapak. Oke, jadi nih Pak, apakah cita-cita Bapak itu dari kecil berubah-ubah? Kan ada nih Pak, misalnya kalau dari kecil saya pengennya misalnya jadi polisi, tiba-tiba tuanya jadi guru atau apa seperti itu. Nah, kalau Bapak sendiri Pak bagaimana Pak? Atau mungkin bahkan untuk terjun ke dunia politik ini juga salah satu cita-cita Bapak sewaktu kecil, Pak. Oke, untuk cita-cita sendiri pastilah kita dari SD itu, Pak. Kalau ditanya cita-cita pasti kalau nggak dokter, polisi, tentara, PNS kan seperti itu. Nah, jadi cita-cita yang memang saya sampaikan pada saat SMA mau ke perkuliahan adalah cita-cita saya adalah ingin menjadi bosnya dokter. Itu dulu. Bosnya dokter. Kenapa saya masuk SKM? Karena saya mau jadi bosnya dokter. Seperti itu dulu. Karena saya menganggap SKM itu adalah
bosnya dokter. Nah, karena kesehatan masyarakat kan, untuk membuat masyarakat yang sehat, kita harus merangkul beberapa orang yang berkompeten di bidangnya untuk dijadikan suatu wadah yang bisa memberikan kesehatan kepada masyarakat. Seperti itu. Betul. Nah, jadi itu yang saya pernah sampaikan, bahwa saya adalah memiliki cita-cita ingin menjadi bosnya dokter. Seperti itu. Jadi itu seiring berjalannya waktu, dan saya tidak memungkiri peran orang tua di sini, karena mungkin orang tua melihat potensi yang ada pada diri saya. Artinya peran orang tua sangat penting, dan saya mengakui itu, karena yang membimbing, mengarahkan, dan juga mengawasi kita adalah orang tua kita selama kita hidup. Nah, seperti itu, dan kawan-kawan pasti merasakan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, karena saya organisasi jalan terus juga sosialisasi dengan masyarakat atau sosialisasi di bidang yang saya lakoni itu jalan aja, dibimbinglah untuk masuk ke politik, diarahkan, dibimbing, dan diajari. Kenapa saya dirasa layak masuk ke politik, dibilangi juga, disampaikan juga, karena potensi yang ada pada diri saya mumpuni untuk masuk di ranah politik. Saya jalani selama perkuliahan, terus juga lulus S1, saya lanjut lagi S2. Itu sudah masuk ke partai politik, karena pada saat itu masih belum adanya pemilihan legislatif. Jadi saya fokuskan untuk meningkatkan kualitas diri lagi, karena S1 sudah selesai. Sayang waktu saya masih banyak, ya saya terjun ke S2 saja. Nah, jadi karena waktunya ada, ya sudah saya terjun ke S2. Alhamdulillah di 2020 kemarin S2 saya selesai. Alhamdulillah. Nah, terus juga tidak sampai di situ, sekarang juga saya lanjut lagi ke S3. Masya Allah. Karena ingin meningkatkan kualitas diri lagi, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih segar pemikiran. Ayo perlahan tapi pasti, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan upaya ini kualitas diri saya selalu bisa meningkat dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk daerah di Kabupaten Husai Utara. Artinya teman-teman Bubuhan Parudayan, artinya dari cerita Bapak Almin tadi, tentunya kita jangan berpuas diri terhadap apa yang telah kita capai, Pak ya, tentunya Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak berceritanya dari seorang cita-citanya yang pengen jadi bosnya dokter, kemudian akhirnya terjun ke dunia politik. Nah Pak, apakah Bapak ini seorang yang memang memplanning semuanya, istilahnya itu harus seperti ini, harus seperti itu, atau mengalir aja nih Pak? Baiklah, sebelum Bapak jawab, kita jeda sejenak. Kita beri kesempatan untuk yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi good people atau Bubuhan Parudayan. Kita kembali di acara Marudai Podcast. Tadi sempat terjeda karena ada yang mau lewat. Kali ini kita akan mendengar jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang apakah Bapak ini seorang yang planner atau yang memplanning semuanya. Apakah harus seperti ini, harus seperti itu, atau mungkin hanya mengikuti alurnya aja nih Pak? Planning itu penting. Nah, jadi sebuah perencanaan itu harus kita lakukan.
Betul. Agar apa? Agar ketika kita melangkah, kita tahu arahnya mau kemana nih. Nah, misalnya tadi saya kuliahnya di SKM, saya mau jadi apa? Mau jadi bosnya dokter. Jadi kan setelah saya kuliah, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi bosnya dokter ini saya lakukan. Misalnya saya buat apa? Buat sebuah layanan kesehatan. Nah, saya ajak dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang mungkin mumpuni untuk sebuah layanan kesehatan, sehingga itu menjadi sebuah wadah untuk menjadi sebuah layanan yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, di situ kan karena saya sudah menjadi pembuat sebuah layanan kesehatan, berarti saya sudah menjadi bosnya dokter. Nah, seperti itu. Cuman itu tidak semudah yang dikatakan, butuh proses. Artinya tahapan apa dulu yang perlu kita laksanakan. Makanya tadi perlu adanya perencanaan, perlu adanya planning. Ngalir aja tidak bisa, semua mengalir saja itu tidak bisa. Kita mau melakukan sesuatu itu harus ada planning di benak kita. Oh, saya harus melakukan ini. Oh, kalau ini sudah terlaksana, saya lanjut ke ranah ini lagi, lanjut lagi ke ranah ini lagi. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita ngalir aja, apalagi ngalir itu kan ke bawah. Ke bawah, betul. Nah, berarti kan tidak membuat kita berpikir lebih baik lagi, malahan membuat kita mungkin berpikir lebih menurun malahan. Karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan otak kita, tidak memanfaatkan tenaga kita untuk hal-hal yang lebih di atas dari tingkatan yang kita sekarang, seperti itu. Jadi kalau mau mencapai sebuah tujuan yang kawan-kawan inginkan, rencanakan mulai awal. Kalian mau apa? Nah, misalnya tujuannya apa? Buat tujuannya dahulu, buat perencanaannya awal yang harus dilaksanakan apa? Setelah yang satu terlaksana, apa lagi? Setelah yang selanjutnya terlaksana, apa lagi? Sampai apa yang kita tujukan tadi perlahan terlihat terang, terbuka kepada tujuan yang ingin kita capai tadi. Seperti itu. Artinya memang planning itu sangat perlu, Pak, ya, agar kita tahu mau kemana langkah kita selanjutnya, Pak. Oke, betul sekali. Nah, kemudian nih Pak, terkait tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak aktif sebagai ketua DPR, kemudian ketua KNPI, kemudian ketua Bapera, kemudian lagi aktif di bidang olahraga, basket tentunya. Nah, itu Pak, bagaimana sih Bapak membagi waktu terhadap keluarga nih Pak? Mungkin banyak teman-teman Parudayan, bubuhan Parudayan yang masih kebingungan bagaimana sih membagi waktu antara pekerjaan, teman, dan keluarga. Nah, itu bagaimana sih Pak? Pekerjaan pasti lelah lah membagi waktunya. Betul. Cuman kita perlu membuat keluarga mengerti. Betul. Jadi karena pekerjaan yang sangat padat, karena aktivitas yang sangat padat juga, perlu kita menyamakan persepsi, memberikan pengertian kepada keluarga kita. Bahwa ini adalah pekerjaan saya sekarang, tolong dimengerti. Apabila ada yang ingin dikomunikasikan, silahkan komunikasikan. Tetapi komunikasi tetap kita jalani melalui apapun. Nah, jadi pada saat bekerja bisa berkomunikasi melalui telepon kah, atau melalui video call kah, atau media-media yang bisa mendukung komunikasi tersebut. Nah, terus juga pekerjaan dimanapun saya berada harus dilakukan secara maksimal, sehingga kegiatan yang kita lakukan bisa memberikan dampak positif, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Seperti itu. Oke, artinya Pak ya, dalam menjalankan pekerjaan tetap harus ada komunikasi terhadap keluarga Pak ya. Karena komunikasi itu adalah kunci. Kalau kita ingin semuanya berjalan dengan lancar, dikomunikasikan. Dengan keluarga dikomunikasikan, dengan siapapun dikomunikasikan yang dianggap perlu, agar kegiatan yang kita
laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah di kemudian hari. Mungkin seperti itu. Betul. Oke Pak. Selanjutnya nih saya mau nanya nih Pak, penasaran nih karena kan Bapak ini tergolong seorang ketua DPRD yang muda. Jadi apa sih Pak kendala atau struggle yang Bapak hadapi ketika kan apalagi untuk di ruang lingkup Bapak kan ada nih anggota DPR yang mungkin lebih tua dari Bapak. Nah, ada nggak sih Pak struggle gitu Pak? Jadi anggota dewannya ini semua lebih tua daripada saya sebenarnya. Jadi bukan ada lagi, memang semuanya lebih tua daripada saya. Jadi komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dengan lemah lembut satu. Jadi jangan merasa lebih benar daripada yang lain. Karena saya masih muda, banyak yang lebih senior, banyak yang pengalamannya lebih besar. Saya lebih banyak minta solusi, minta beri nasihat juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Terus juga ketika ada informasi-informasi yang perlu saya sampaikan, ada hal-hal yang mungkin saya sampaikan di dalam forum, saya biasanya dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, dengan keramahan agar agar bisa diterima oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua kepada kita, misalnya dengan orang tua kita aja, kita tidak bisa dengan cara yang keras. Kita harus dengan cara yang sopan, dengan cara yang lemah lembut, supaya supaya kita bisa didengar oleh mereka. Kan seperti itu. Nah, jadi itulah cara yang saya lakukan sekarang dan alhamdulillah bisa diterima oleh orang yang ada di sini. Seperti itu. Artinya pembawaan kita Pak lah. Artinya pembawaan kita dengan yang tua kita hormat dan dengan yang muda pun yang tua menyayangi Pak ya. Betul. Nah Pak, terkait ini kemudian nih kan ada nih masyarakat yang malu atau takut lah untuk bertemu ataupun dekat dengan seorang pejabat nih. Andai kata Bapak nih ada yang mungkin malu, entah itu takut atau apa seperti itu Pak. Menurut Bapak bagaimana sih Pak Bapak menyikapi hal tersebut? Ada nggak sih saran-saran untuk masyarakat yang mungkin ingin lebih kenal dengan pejabat-pejabat di daerah? Sebenarnya malu atau takut itu wajar. Betul. Wajar saja karena mungkin satu belum pernah melakukan hal itu. Nah, karena saya paham sendiri ketika saya mahasiswa pun ketika kita ingin menghadap atau bertemu orang yang lebih tinggi daripada kita saja, kita mencari cara agar tidak memberikan efek negatif kepada diri kita, kan seperti itu. Jadi ketika kita ingin bertemu dengan orang yang lebih tinggi atau lebih dalam hal jabatan daripada kita sebenarnya boleh melakukan komunikasi. Makanya tadi belajar berkomunikasi dengan sopan, belajar berkomunikasi dengan ramah, belajar berkomunikasi dengan baik. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan efek atau feedback yang baik juga dari orang tersebut, seperti itu. Kalau di saya sendiri, ketika orang, mahasiswa, masyarakat yang ingin bertemu dengan saya katakan boleh. Yang penting kita janjian dulu. Kenapa? Karena siapa tahu saya lagi di lapangan, siapa tahu saya ada kegiatan dengan bupati, siapa tahu saya ada kegiatan dengan Forkopimda atau pejabat-pejabat yang lain. Karena saya waktunya terbatas juga, termasuk kita di sini pun kan berapa kali tertunda dan saya mohon maaf juga gitu. Karena semuanya bisa kita rencanakan. Namun pada saat pelaksanaan kadang ada juga yang perlu disesuaikan kembali seperti itu, apalagi dengan pejabat, dengan orang yang memiliki jabatan, itu biasa terjadi. Jadi jangan kecewa terlebih dahulu karena kita tidak tahu nih di mana hal yang mungkin bisa membuat kita lebih dekat dengan pejabat tersebut, seperti itu. Jadi ketika kita ingin melakukan atau ingin berkomunikasi dengan seorang pejabat, ingin bertemu dengan seorang pejabat, komunikasi dulu. Nah, komunikasi dulu. Ketika komunikasinya sudah nyaman, komunikasinya sudah baik,
insya Allah pertemuan itu akan terjadi kok. Nah, Oke. cuman menunggu waktunya saja seperti itu. Jadi jangan malu boleh, cuman jangan malu terlalu lama. Oke. Takut boleh, cuman jangan takut Takut terlalu terlalu lama. Kita boleh menyampaikan atau memberikan atau berkomunikasi dengan pejabat itu boleh. Dan apalagi di Amuntai saya lihat Betul. nomor Pak Bupati itu disebarkan, siapa saja boleh tahu. Dan beliau biasanya menyampaikan nomor HP beliau di media, baik dari di Amuntai TV kah ataupun di media yang lain. Nah, jadi sebenarnya beliau atau pejabat membuka ruang saja. Nah, cuman kita cara berkomunikasinya seperti apa. Nah, mungkin itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalau kita ingin bertemu bisa berjanjian dulu, berkomunikasi melalui telepon terlebih dahulu seperti itu. Apalagi medianya sudah enak sekarang, ada telepon dulu, ada SMS atau WA dulu. Nah, baru setelah itu insya Allah akan terjalin kok pertemuan seperti itu. Oke, baik Pak. Ini kan Bapak artinya sebagai wakil rakyat, artinya kan menerima semua aspirasi yang ingin masyarakat sampaikan kepada Bapak. Jadi Pak, bagaimana sih menurut Bapak cara menyampaikan aspirasi tersebut yang bisa apakah lewat chat tadi atau mungkin datang ke kantor DPR ini langsung atau bagaimana Pak? Ya, kalau datang itu lebih baik sebenarnya. Kalau datang lebih baik, dan saya selalu menerima aspirasi dari siapapun dan kapanpun. Yang penting kita ada komunikasi terlebih dahulu tadi. Nah, apalagi aspirasi itu kan biasanya tidak disampaikan pengen dengan emosi-emosinya disampaikan seperti itu kan. Dan saya menerima biasanya banyak saja orang yang datang ke sini menyampaikan aspirasi atau keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, dan kita coba sesuaikan dengan ranah siapa nih, misalnya ranah Amuntai kah atau ranah provinsi kah atau ranahnya pusat kah. Nah, kita sesuaikan di situ. Nah, terus juga aspirasi ini sebenarnya misalnya ada masyarakat di desa. Kalau masyarakat di desa bisa disampaikan di kepala desa, bisa melalui kepala desa, bisa melalui kecamatan, bisa melalui DPRD, bisa juga. Namun sebaiknya dengan data yang lengkap. Nah, jangan ketika menyampaikan aspirasi, Pak, jalan itu rusak. Nah, jalan itu aja. Nah, maksud kita tuh dilengkapi, baik dengan bukti autentiknya kah, dengan berkas-berkasnya kah, sehingga ketika orang survei ke lapangan, orang tahu oh titiknya di sini. Nah, tidak merepotkan juga. Nah, tepat sasaran juga, sehingga proses untuk tindak lanjutnya bisa lebih cepat seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu yang merupakan aspirasi, insya Allah ditanggapi dengan ranah yang disesuaikan, entah itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Kalau memang ranahnya provinsi, kita sampaikan kembali ke provinsi. Kalau ranahnya pusat, kita sampaikan ke provinsi dan pusat. Nah, jadi dua tingkatan, di provinsi kita sampaikan juga, di pusat kita sampaikan juga, agar lebih menguatkan. Jadi sama-sama menguatkan. Yang penting itu positif, dampaknya positif bagi masyarakat. Misalnya ada jalan yang rusak kah, Pak ini rusak benar misalnya. Nah, kita sampaikan, disurvei apakah bujur atau kada. Nah, kalau bujur kemungkinan ditindaklanjuti bisa. Kalau tidak bujur kan berarti kan mempermainkan. Jadi mudah-mudahan ini langkah untuk masyarakat kah lebih bisa menyampaikan aspirasi seperti itu, dan kita menerima saja kok, tidak ada yang tidak pernah diterima. Terus mau berdiskusi juga saya menerima di ruangan sini maupun di ruangan rapat. Jadi semuanya terima dengan baik di sini, insya Allah seperti itu. Artinya terbuka saja, saja asal di sini dengan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan penyampaian yang baik, tidak dengan emosi, dan kita karena di sini kan ingin berdiskusi Pak ya, dan tentunya untuk masyarakat Hulu Sungai Utara itu sendiri nih Pak. Nah, baiklah Pak, ini mungkin
Bapak kan sebagai tokoh muda yang menginspirasi di Banua ini, tentunya pasti ada beberapa anak muda yang ingin mengikuti langkah-langkah atau jejak seperti Bapak, dan saya sendiri termasuk sih Pak di dalam situ ingin seperti Bapak. Nah, ada sih Pak saran atau pesan dari Bapak kepada pemuda-pemuda khususnya yang ada di daerah Hulu Sungai Utara ini? Silahkan sampaikan. Yang pertama mungkin direncanakan terlebih dahulu. Planning. Kita mau kemana nih? Misalnya mau terjun ke dunia politik, ada hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, tenaganya perlu disiapkan, pikirannya perlu disiapkan, segala sesuatu yang menunjang itu perlu disiapkan. Terus juga keluarga perlu disiapkan untuk mengerti, karena kegiatan politik itu sangat menyita waktu di keluarga kita, seperti itu. Kegiatan di DPRD kah atau di eksekutif kah itu sangat lelah, sangat capek. Saya saja, aduh capek banget. Setiap hari istirahatnya kurang. Terus kadang istirahat di jalan atau di mobil, terus juga vitamin harus infus lagi 2 kali seminggu harus infus buat agar tidak drop. Nah, jadi tenaganya, pikirannya, logistiknya, terus hal-hal yang menunjang itu perlu disiapkan, keluarga perlu disiapkan, terus juga selalu bermasyarakat. Nah, jadi dimulai dengan planning yang kecil dulu, masyarakat yang kecil, misalnya di daerah yang kita tempati sekarang kah, kalau memang sudah bisa dianggap berkualitas di daerah itu, bisa ke arah yang lebih besar lagi, terus bisa ke arah yang lebih besar lagi, sehingga dengan tahapan-tahapan tersebut mudah-mudahan kita bisa diterima di masyarakat seperti itu. Jadi kualitas diri kita tunjukkan. Nah, apalagi anak muda sekarang, saya percaya anak muda sekarang mempunyai kualitas yang sangat luar biasa. Jadi tunjukkan kualitas diri kita agar masyarakat lebih baik lagi ke masa-masa yang akan datang. Terus juga politik ini lebih baik lagi ke masa-masa yang akan datang. Karena anak muda adalah penerus bangsa. Nah, anak muda adalah agen perubahan. Jadi untuk merubah hal-hal yang tidak baik, itu harus ada peran anak muda di dalamnya agar perubahan ke arah yang lebih baik ini lebih cepat terlaksana, lebih cepat tercapai, lebih cepat kita bisa memperbaiki segalanya, seperti itu. Oke, jadi pesan Bapak Almin untuk semua kawan-kawan tadi terutama planning Pak ya. Jadi artinya kita ini hidup memang perlu sebuah planning, jangan seperti air yang mengalir, karena sejatinya air tadi mengalir ke bawah seperti kata Bapak yang sampaikan sebelumnya. Baiklah kawan-kawan Bubuhan Parudayan, waktu jualah yang membatasi kita. Jadi sebenarnya masih banyak nih Pak yang saya ingin gali dari Bapak, yang saya ingin ketahui dari seorang Bapak Almin, seorang ketua DPRD muda yang begitu menginspirasi di Banua kita ini, namun sayang waktu yang membatasinya. Jadi jangan lupa untuk kawan-kawan Bubuhan Parudayan, jangan lupa untuk menyaksikan di Kominfo dan juga di channel YouTube-nya Marudai. Oke, sekian dari saya mewakili semua kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. See you.